Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang perdana. Saya sudah siapkan materinya, masih materi terkait Idul Fitri. Tapi ini kan pertanyaan, kita baca dulu pertanyaannya. Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini dikatakan, dijelaskan atau diceritakan Jumat pagi tanggal 28 Maret. Berarti kan dereng Idul Fitri ya. Sinar matahari belum nampak jelas. Saya menghirup udara segar sambil nyapu di luar rumah. Nyapu di luar rumah, lalu saya lanjutkan nyapu jalan besar depan gedung Puspo Nugroho. Ini berarti apa nih? Jalan Nunggowo kesana iki berarti. Nggih. Gedung Puspo Nugroho niku Ponconoko kan? Nunggowo berarti. Nyapu jalan gede. Karena agak kelelahan napasnya ngos-ngosan, saya istirahat duduk di batu. Ya agak besar, tanpa sadar saya menangis berjujuran. Saya bersyukur dan bahagia karena tahun ini masih ketemu dengan bulan Ramadan dan menjalankan ibadah puasa. Apakah tahun depan saya masih ketemu lagi atau tidak, hanya Allah yang tahu. Kemudian tangis saya semakin menjadi, banyak orang yang jalan kaki mendekati dan sekedar bertanya, kenapa Bu? Dan ada apa? Saya jawab tidak apa-apa. Saya berdoa berulang-ulang lebih dari 10 kali, cuma minta kepada Allah agar diberi kesehatan jasmani rohani, diberikan kesembuhan segala macam penyakit yang sudah bertahun-tahun. Amin. Nah, belum selesai doa, saya melihat di tanah ada koin 1000, saya ambil. Tiba-tiba mobil hitam berhenti pas di depan saya. Seorang kakek sepuh Ngawi bilang, "Bu, kesini." Assalamualaikum, saya jawab, "Waalaikumsalam." Dia bilang, "Dari subuh tadi saya sudah muter-muter. Ini zakat mal dari saya, mohon diterima. Semoga berkah dan berguna buat keluarga. Doakan saya sehat ya Bu." "Terima kasih." Saya terima. Semoga Bapak sekeluarga sehat selalu. Karena tangan gemetaran, amplopnya tebal. Iro sini sampai di rumah. Sampai di rumah saya cerita sama suami ya, saya minta bagian. Suami minta bagian dan saya berikan kebutuhan dagang dan obat-obatan, hampir 5 lembar merah. Sisa saya tabung. Ini mboten disebutkan iki pirang piro iki sini iki. 2 juta. Nggih. 24 juta. Pertanyaan, apakah saya mendapat rezeki tak disangka-sangka dari Allah? Jujur, selama bulan puasa saya setengah jam menjelang buka puasa saya selalu berdoa minta sehat dan sembuh. Apakah doa saya dikabulkan oleh Allah, diberikan pada saya di hari Jumat yang suci pada tanggal 20 melalui kakek di atas. Dan yang ketiga, Ibu Ella juga teman pengajian di sini sempat bilang sambil ketawa, "Bu, jenengan ditemui malaikat." Nah, maka pertanyaannya, apakah itu rezeki yang tidak disangka-sangka? Ya iya gitu kan. Nah, tinggal pertanyaannya kan tadi kan beliau bilangnya zakat mal gitu kan. Nah, tentu kita harus menjadi satu di antara 8 orang yang berhak untuk menerima zakat mal. Kalau memang iya, ya niku hak jenengan. Tapi kalau enggak, ya berarti bukan hak jenengan. 8 golongan itu fakir, miskin, kemudian fakir miskin, kemudian ghorim, orang terlilit utang dan seterusnya. Kemudian ada fisabilillah wal amilin, mu'alaf gitu kan. Nah, jenengan nanti cek lagi. Kalau emang termasuk nggih, monggo. Ya. Kemudian apakah ini bentuk terkabulnya doa? Nah, dungane njaluk sehat tak dadine duit. Nah, ya walalam saya enggak tahu nggih. Yang jelas kalau jenengan dengan nomor duit itu sudah tambah sehat, ya mungkin itu akhirnya bentuk terkabulnya doa gitu kan. Tapi ada juga njaluk sehat dikasih duit malah nggo jajan malah tambah loro. Nah, niku nggih enten juga. Makanya sebenarnya nikmat itu apapun bentuknya, yang penting menjadikan kita tambah baik, makin dekat kepada Allah. Nah, ngoten mawon. Mau duit, mau makanan, mau apapun. Kemudian yang ketiga,
dengan ditemani malaikat. Nah, benarkah? Nah, saya juga nggak tahu. Malaikat memang bisa menjelma menjadi siapapun, gitu kan. Nah, apakah itu malaikat ya wallahu alam, saya nggak tahu. Ya. Nanti dalam kisah 3 orang yang penyakitan, yang gundul, buta, kalih napa Bu? Lepra. Ya. Nah, niku didatangi oleh malaikat memang. Diingatkan tentang nikmat dulu dia sakit gak punya apa-apa, terus dikasih nikmat, terus bisa sembuh. Nah, terus diminta sedekahnya. Nah, terus gak mau ngasih, terus dibalikkan lagi dalam kondisi sebelum sembuh dan sebelum sehat niku. Sebelum disehatkan oleh Allah. Nah, jadi nggih, wallahu alam bisa iya bisa enggak ya kan. Kemudian yang kedua, anak saya, tapi tadi saya senang yang di depan tadi. Jadi jenengan di akhir-akhir Ramadan jenengan menangisi Ramadan mau pergi. Nah, itu ciri orang beriman yang tulus keimanannya niku ngoten niku. Jadi ketika Ramadan mau datang dia berdoa agar bisa ketemu Ramadan. Ramadan mau pergi, dia menangisi Ramadan yang akan pergi. Nah, ngoten. Nika terus jenengan nek ten orang-orang yang jenengan kasihi ngoten lho. Ketika dia ngabari misal kada putra tebih ngono, Bu, meh mulai gitu kan. Nah, jenengan pun ndonga muga-muga iso mulai ora nek apa-apa ning dalan lancar gitu kan. Begitu sampai rumah jenengan bahagia ketemu dengan dia. Begitu pun kula ajeng pamit melih glidik melih ten Jakarta misal ngoten. Wis jenengan pun mulai sedih, gelisah, nonton-nonton nyepake gawan lan sak piturute sampai akhirnya nanti pergi jenengan doakan muga-muga lancar lan sak piturute. Nah, adalah lungone mboten lunga balik mudik malah mati sisan gitu kan. Nah, otomatis sedih kita gitu kan. Meninggal gitu kan. Nah, maka disitulah ya cinta yang benar itu ngoten niku. Ketika enggak ada kita rindukan, ketika ada kita bahagia, ketika dia pergi kita sedih. Nah, itu cinta yang baik tuh ngoten niku. Nah, keimanan seorang muslim itu kalau kemudian Ramadan belum datang dia rindu, Ramadan pergi dia sedih, nah itu yang benar. Nanti ada orang yang Ramadan meh teko susah, Ramadan lu nggak seneng gitu kan. Nah, ya bukan berarti nanti Idul Fitri nggak boleh seneng, boleh. Cuman maksud saya senengnya kita bukan karena Ramadannya pergi gitu loh. Senengnya kita karena kita bisa menyelesaikan Ramadan. Nah, nanti itu tolong dibedakan gitu kan. Nanti enten orang yang bener-bener Ramadan pergi itu kayak wong bebas saka penjara niku. Merdeka gitu kan. Iso ngrokok meneh, iso ngene meneh, iso ngono meneh gitu. Bahkan saat durunge Ramadan ra salat, pas Ramadan sergep salat gitu kan, bar Ramadan terus megah salat meneh gitu kan. Wis parah kalau orang kayak gitu. Ampun yang ngoten niku nggih. Yang kedua anak saya nah, niki nggih putra jenengan niki bisa niki zakat itu masuk ke kategori putra jenengan itu bisa. Yang apa? ABK nggih. Anak saya dapat zakat mal 4 lembar merah. Bapaknya minta sak lembar, bapak njaluk-njaluk barangnya. Apakah uang tersebut mutlak milik anak saya? Apakah harus izin? Ya putranya bisa diajak ngobrol enggak? Ya kalau nggak bisa diajak ngobrol, ngapunten kalau akalnya memang kurang nggih. Berarti niki walinya sinten? Nek walinya jenengan nggih. Berarti kan jenengan yang noto. Nek bapaknya memang gampangane wetese sehat, wetese seger nggih. Sebaiknya nggih pados piyambak kan harusnya malah menafkahi putrane niki gitu. Ngoten. Tapi nek memang bapaknya pun sepuh mboten nyambut damel nggih monggo. Pertanyaan titipan, menikah baru berusia 3 hari, istri minta cerai dikarenakan satu suami sudah beristri anak satu. Ya nggak harus minta cerai toh, artinya kan ini berarti jadi istri yang kedua toh, nggak apa-apa. Tapi nek emang nggak terima, nggak mau karena juga mungkin ditipu, ngomongnya, ngomongnya Joko nih ternyata butuh teokah, gitu kan, nah merasa tertipu. Gitu. Tapi nek pun telung dino ini kenapa nak lihat pun apa-apa gitu nih berarti. Nah iki sing lanang menang akeh nah 3 dina iki. Nah niku sing rame niku terus mung 3 dina gitu anak niku. Kemudian yang kedua, suami terlibat kasus penipuan. Walah iki jenenge kriminal juga. Ning dhuwur menipu si perempuan ini, di bawah menipu orang lain. Yang ketiga, istri tua melabrak. Wah, mulai niki parah. Ustadz dari pihak keluarga laki-laki minta mahar yang dulu. Pertanyaannya, apa hukumnya minta mahar? Jadi seorang wanita ketika minta cerai dari suaminya, maka dia harus mengembalikan maharnya. Maharnya apa dikembalikan?
kemudian merasa gagal dalam perkawinannya baru usia 3 hari dan pihak laki-laki si pengantin laki-laki belum melakukan hubungan. Oh, apalagi belum diapa-apa harus dikembalikan. Mengingat resepsi pagi sore dijemput pihak polisi, mengingat resepsi pagi sorenya dijemput polisi. Dan bolehkah si istri menggugat cerai? Ya, harus juga cerai. Istri sangat berani mau maju ke pengadilan. Loh, kok bisa? Maksudnya ini berarti nikahnya bukan nikah siri berarti? Nah, kok bisa? Oh, tadi kau aneh ngapusi. Oh, nggih niku mawon dibatalke mawon pernikahan ten pengadilan. Nggih. Karena kan nek datane niku online cocok nomor KTP ini niku biasanya tempuk niku medal. Oh, dia sudah punya istri gitu kan. Ngoten. Yo. Luasane siri ternyata nggih. Dan nggih ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nikah siri niku bahaya nggih. Ketika jenengan minta cerai dari seorang suami siri, itu kalau dia nggak mengatakan kowe tak cerai, jenengan nggak bisa terceraikan. Ini cek selamat nih karena ini nikahnya ke negara, jadi bisa dibawa ke pengadilan. Orang nikah siri bawa ke pengadilan nggak mau pengadilannya. Nah, kowe iki nikahnya ning endi kok training gini gitu kan. Kita kira ngoten. Makanya nikah siri niku rugi nggih. Ruginya banyak. Kecuali sebelum nikah siri niku bikin taklik talak gitu. Jadi talak yang digantungkan. Jadi misal engko nek kowe ngene otomatis jatuh cerai gitu. Niku masih mungkin kalau kayak gitu. Nah, tapi kalau nggak ada itu, nah itu perempuan itu kalahnya luar biasa banyak. Nggih, pun rampung ya. Gitu. Dan yang kelewatan gitu. Nggih. Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita masih tema pemanasan tentang Idul Fitri. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, min sawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara tanda kebaikan seseorang yang sudah beramal baik adalah dia berbuat yang baik setelahnya. Ramilo ketika sebelum Ramadan kita misal jarang maos Quran, nah pas Ramadan asring maos Quran sehari sak juz, bar poso niku nggih ditutuke melih. Apa kudu sak juz boten. Kanjeng Nabi paring pangandikan bahwasanya ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah itu yang rutin ajeg senajan sekedhik. Pramila ketika panjenengan sehari sak juz kemarin niki sakniki nggih mboten kedah sak juz, sak lembar bolak-balik angsal. Kokean Mas, sak halaman wae nggih monggo. Yo cek kokean Mas setengah halaman sumangga. Kokean Mas 10 ayat wae sumangga. 5 ayat wae silakan. 3 ayat entuk. Sing penting adwamuha. Ajeg saestu. 3 ayat bendina mboten ana apa. Sing penting ajeg. Karena nek misal dibuka biak maca 10 juz baru ki blong. Nanti petang wulan kemudian niku nggih mboten sae. Nah, itulah yang kemudian Nabi sebut sebagai istiqomah niku. Dan Allah sudah mengingatkan wala takunu kalladina qadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan kayak orang-orang yang menyusun kain batik niki. Awalnya kan mungkin dari benang terus jadi kain selembar terus digambar segala macam. Wis dadi kok diudari benangnya dijikuk diduduti siji-siji sampai akhirnya balik benang melih. Niku kan cara wong Jawa ngaran kurang gawean gitu. Terus misal ditukokke sarung kok terus diudari dadi benang sing klumbruk tur napa jundet ngoten niku lho. Nah, ngenten wong nyawang iki kurang gawean to yu. Nah, ngoten niku to. Nah, mila orang-orang yang dianggap sia-sia itu ketika dia menjadi namanya Ramadhaniun itu. Ibadahnya mung ning Ramadan tok. Sadurunge Ramadan rata ibadah, pas Ramadan ibadah, bar Ramadan wegah ibadah. Qur'ane ditutup, digolekke kresek ireng lebokke, ditali kenceng, tali pati lebokke bufet atau lemari, dikunci, kuncine gua gitu. Nah, mungkin pas Ramadan bingung lagi goleki gitu. Ternyata ditumpuk oleh gombal, jeroan lan sak piturute. Nah, maka orang-orang seperti itu orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai para pemintal kain tapi kemudian dirusak lagi. Pramila yang namanya istiqomah niku sekedhik mawon. Tapi ajeg sematan ugi misal nggih, kalau di Ramadan hari ke-8 teman-teman kalian tuh. Atau hari kok Ramadan, Idul Fitri hari ke-8 atau ke-7 kula ngisi pengawasan Jogja. Dan masyarakat NU. Nah, delalah enten rencang mriku, dia tinggal di lingkungan orang NU, terus bikin perusahaan. Nah, syukuran bikin perusahaan workshopnya niku lho. Lah kon ngisi kula ya iki makake aku ya.
Delok casingnya wis beda. Nah, piyaine do dugi ngangge songkok tulisane NU. Ya, ning kula santai mawon maksud sampai ayat kali hadis mboten napa-napa, mboten ajeng pripun-pripun. Nah, kula sanjang nggih, ngeten iki kula sanjang. Umpami Pak, Bu, jenengan pas Ramadan niku bendinen tarawih ping 11 napa ping 23. Nah niku bar Ramadan mang tutupke. Nek saged nggih sami, nek mboten saged nggih dikelongi napa 4 tambah 3, 6 tambah 3. 8 tambah 3, telune kokean 4 tambah 1, 6 tambah 1, 8 tambah 1 tetep kokean ya 2 tambah 1 ya entuk. Bapak protes. Wong sok tahajud tok 2 tambah 1 iki piye to Mas gitu kan. Iki kula jelaske, salat sunah niku enten fleksibilitas. Nah, ketika jenengan longgar, jenengan ajeng kathah monggo. Tapi nek jenengan misal wungune mepet adzan subuh kurang 5 menit, kurang 10 menit. Nggih jenengan saged mung 2 rakaat plus 1 niku nggih mboten napa-napa. Jangan sampai jenengan punya pendapat nek ora 11 rasah. Pramila mengke enten masjid, niki nggih kula mesake jane ora jenenge wong radong nggih. Tapi begitu kula ngkei pengajian sesuk pun mboten enten. Niku masjid niku enten Muhammadiyah enten NU. Sing Muhammadiyah ndek keyakinan 11, sing NU ndek keyakinan 23. Nah nek imame Muhammadiyah niku 11 rampung, sing NU nutuke melih tekan 23. Nek sing imame NU mengke entuk 11 sing Muhammadiyah kondur. Kula iki mesake gitu kan. Nah, terus kula dikandani ngoten kula sampeke. Pokoke pengawasan ngalor kidul ngetan kula intine saya sampaikan. Man sholama al imam, sapa wonge sing salat kalih imam, hatta yang sore sampai selesai. Maka kutiba mulailah tertulis salat semalam suntuk. Pramila nek ten mriki pun 11 Pak Bu, ngantos rampung ngantos witir, insyaallah pun ketulis salat semalam suntuk. Bar niku sing 23 ra gelem nutuke. Nah 23 nggih rekoso lho gitu kan. Nah, sematan ugi ketika memang mau 23 imame 23, nggih sing 8, wah ini nek pengen entuk semalam suntuk kudu rampung 23, akhire golek masjid liya. Iku tenan napa? Tinimbang yang mriku terus mulih wonten niku lho. Nah, maka Bapak Ibu dan Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Termasuk salat duha. Jenengan nek longgar kalih monggo. Longgar sekawan monggo, longgar 6 silakan, longgar 8 mboten ana apa, bahkan 12 nggih entuk. Tapi nek mboten longgar terus aku nek ra 8 gak sah ngono. Nah, akhirnya loro ya ora apa meneh 8 gitu kan. Terus blong gitu kan, ngonteni longgare tahun ngarep. Alah niku jenenge wong radong ngono. Pramila Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah nggih, kita kalau belajar niku enak. Pramila jenengan usahakan niku nek wungu nika nggih 10 jam sebelum adzan subuh nggih, 2 rakaat tambah 1 riyin. Terus diintip jame. Oh, subuhe jek 5 menit kas tambah 2 rakaat melih. Wah, aku jek kuat loro meneh dihangsal. Ngoten. Dan jenengan mungkin pernah dengar omongan saya, Khalifah Utsman itu 1 rakaat tok tahajud pernah. Ning mboten tiap malam. Tapi nggih diwaos ket awal dugi akhir niku Al-Baqarah dugi An-Nas gitu. Nek 1 rakaat niku berarti salat napa? Salat witir. Pramila Nabi Muhammad niku dalam kegiatan safar beliau, semua salat sunah niku ditinggal, rawatib ditinggal, duha ditinggal, lan sak piturute ditinggal, kejaba kalih salat witir kalih salat fajar, sunah fajar niku lho, qobliyah fajar, qobliyah subuh niku lho. Nah, sehingga jenengan usahakan witir niku. Nek witir misal aku ra iso Mas, tangiku mesti ngangger krungu adzan kae lagi iso tangi. Ya berarti barisak mang witir yen. Tambahi salat kalih, sunah kalih, salat tahajud niku kalih. Tahajud niku sebenarnya nggih kedah sari riyen, tapi nggih bener-bener gak bisa nggih tambahi kalih terus witir setunggal nggih jenengan sari kan kadang mungkin saking capeknya saking sayahnya toh. Nah monggo dan itu jenengan lanjutkan perjuangan niku sematan ugi sedekah pas poso ganjarane akeh sedekah mendina 10.000 bar poso ya 1.000 rapopo Bu 5.000 500 mboten napa-napa karena saya mungkin sering menyampaikan ada orang niku pengine aku sedekah kok nek sugih gandeng rong didit wegah sedekah. Aku sugih ya ora gelem tetepan karena niku bagian dari karakter yang dibentuk yang dilatih. Sehingga jenengan enggak usah berpikir kudu oke-okean ngoten mboten, kedah sami kados pas poso nggih mboten. Saentene 500 kluthing ngoten napa. 1.000 nggih monggo.
Boten kedah ten mriki ten masjid nggih angsal, ten pundi mawon pokoke anggere enten kotak infak jenengan saged ngleboni kan kadang timbang disingkar-singkirke recehan niku lho ten omah disingkar-singkirke akhirnya bareng ketemu serapayu ngoten niku to. Nah, mendingan niku mang beto atau mungkin ketemu kotak infak ten masjid, ten musala, ten langgar atau ten pundi cemplungi klutik-klutik boten napa gitu kan. Nah, agar kemudian melembutkan hati. Orang yang bersedekah itu melembutkan hati, kemudian as-shadaqah tutfi'ul bala, memadamkan murka Allah, cabut cobaan dari Allah dan seterusnya. Banyak keutamaannya. Nah, niku manglampahi sampai kapan? Sampai datang kematian. Wa putrabaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pramila kedahe bar Ramadan niku imane kan nembe posisi naik niku diteruske ning ibadah. Ampun langsung diblongke meduk kaya wong numpak motor ngerem mendadak ngoten ampun. Terus dinikmati iman yang masih tinggi niku lho. Nah, mungkin tekan tengah-tengah kok mandap gitu. Nah, ketemulah dengan Idul Adha diunggahke melih. Ketemulah dengan hari Arafah diunggahke melih, ketemulah dengan 10 awal Dzulhijjah diunggahke melih. Dan sifat 10 awal Dzulhijjah niku sami dengan 10 akhir Ramadan. Mung benten nek Dzulhijjah niku saene niku pas siang, nek 10 akhir Ramadan saene pas malam. 10 akhir Ramadan sae pas malam karena ada Lailatul Qadar, 10 awal Dzulhijjah sae karena ada hari Arafah. Ngoten, termasuk doa dipanjatkan niku nggih sae. Bahkan nanti nek ngomongke 10 awal Dzulhijjah niku sampai Nabi mengatakan amal yang terbaik niku 10 awal Dzulhijjah kejaba enten piyai medal keng griya, keng omah, nggawa bondo kalih raga kalih nyawa, bondone entek, nyawane ilang, ragane seda. Wah, niku baru bisa mengungguli Tobi. Saking utamanya 10 awal Dzulhijjah di siang hari. Ngoten niku. Pramila mungkin diunggahke mulih ten mriku. Begitupun minggah gitu, mungkin melampah melih dan cobaan meduk melih, munggah melih, ngoten niku terus sampai ketemu Ramadan lagi, ulangi lagi ngoten terus. Nah, salat mungkin menaikkan iman lagi, pengaosan menaikkan iman lagi dan seterusnya. Apalagi jenengan misal pun mboten enten kegiatan, pun mboten nyambut damel, putra pun apa istilahnya pun mandiri, pun mboten ngrepotke mboke gitu kan. Nah, niku kegiatan positif niku jenengan lampahi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait ucapannya niki wau kan enten ucapane napa taqabbalallahu minna wa minkum. Minal aizin wal faizin. Nah, sing bener sing ndi kan itu. Maka Nabi SAW ternyata tidak pernah mencontohkan ucapan apapun terkait Idul Fitri. Yang ada sebuah riwayat dari Jubair bin Nufair. Nah, beliau mengatakan bahwasanya radhiyallahu an para sahabat Nabi SAW kalau berjumpa karena ashabu Rasulullah SAW idal taqau yaumal Aid, kalau mereka berjumpa pada hari Id berarti Idul Fitri Idul Adha, yaqulu ba'dukum li ba'din, mereka mengucapkan satu sama lain taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amal kami dan amalmu. Dan ini berlaku di Idul Fitri dan Idul Adha. Dan ini contoh para sahabat, bukan contoh Rasul. Nah, kemudian Mufti Saudi Arabia pada zaman itu yang waktu itu masih hidup, sekarang sudah meninggal, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pernah ditanya ucapan hari raya niku napa gitu. Beliau menyatakan tidak ada ucapan tertentu yang spesifik yang menjadi contoh dalam Islam yang harus seperti itu, tidak ada. Nah, karena Nabi nggak pernah mencontohkan, maka ada fleksibilitas. Nah, fleksibilitasnya dikembalikan kepada urf. Urf niku adat kebiasaan. Dengan catatan kata beliau di dalamnya tidak mengandung perkataan yang berbau dosa atau kesalahan atau omongan-omongan yang elek ngoten niku lho. Sehingga ketika jenengan mau mencontoh para sahabat, dan sahabat juga adalah contoh yang terbaik, taqabbalallahu minna wa minkum nggih, sae silakan. Tapi kemudian kalau di Indonesia biasa enten minal aidin wal faidin niku juga enggak salah. Enggak boleh disalahkan. Kemudian ditambahi melih napa? Mohon maaf lahir batin niku nggih mboten klentu. Mungkin nek wong Jawa napa Sugeng Riyadi niku nggih mboten salah. Mungkin nek wong Indonesia selamat hari raya Idul Fitri niku ndak apa-apa. Pramila dalam hal ini benar-benar ada keluwesan. Jangan sampai kita terlalu kaku. Mungkin enten urusan niku minal aidin wal faidin niku apa? Ampun nggih, ampun galak-galak wonten niku. Ndak boleh.
Karena memang nggak ada contoh dari Nabi, harus ini, harus itu tuh nggak ada gitu loh. Nah, karena ada keluasan, paling kita menganalisa. Misal ya, ketika dikatakan minal aidin wal faidin itu kan juga baik. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang dikembalikan kepada fitrah dan kemudian orang-orang yang sukses karena berpuasa, maka itu baik. Nah, saat ini catatannya adalah mohon maaf lahir batin. Nah, mohon maaf lahir batin di sini, maka ini menjadi catatan karena ada sebagian orang yang enten sanggeman, enten utangan, neng dengan mengucapkan mohon maaf lahir batin rumangsanya niku utangnya lunas gitu. Nah, niku sing kleru. Niku yang keliru. Nggih. Kenapa? Karena utang niku lain cerita, niku urusan yang harus diselesaikan. Nah, utang disaur, nggih. Nah, Nabi SAW paring pangandikan, adulmu salasa. Dolim ki enek telu nih kali 3. Yang pertama, dosa kedoliman yang kalau dibawa itu Allah nggak akan mengampuni. Fadulmu la yaghfiruhullah. Kalau dibawa mati itu nggak akan diampuni. Kemudian yang kedua, fadulmu yaghfiruhu, dosa kedoliman yang kalau dibawa mati itu bisa diampuni. Kemudian yang ketiga, wadulmu la yatrukuhu, kedoliman yang nggak akan dibiarkan. Jadi enten sing tidak diampuni dan tidak dibiarkan. Ini dengan catatan dibawa mati. Artinya nek iki pun diramungi tentunya aman. Mboten pembahasannya bukan soal di dunia nggak diampuni, di dunia diampuni dengan catatan dia minta ampun gitu. Nah, ada 3 nggih, kula ulangi. Yang pertama tidak diampuni, yang kedua diampuni, yang ketiga tidak dibiarkan, mboten dijarno. Enten hitung-hitungane. Nah, kata Nabi SAW, fa'amadul muladi la yaghfiruhullah. Yang pertama, kedoliman yang nggak akan diampuni Allah, yaitu fasyirku, itu kesyirikan. Ramailah orang yang berbuat kesyirikan, kalau di dunia sudah bertobat, menyelesaikan, ngresi'i, rampung masalah. Neng masalahnya kadang wegah tobat, gitu loh. Rumongso dengan kedukun nyari pesugihan, sugih akhirnya ditutup-tutupnya terus. Nah, ini kena dibeto mati, boten bakalan diampuni pun. Dalil kuatah sak pirang-pirang, ayat ya sak pirang-pirang, hadis sak pirang-pirang. Nah, kemudian beliau SAW mengutip firman Allah, inna syirka ladulmun adim. Sing jenenge kesyirikan niku, nggih, yang namanya kesyirikan niku kedoliman yang sangat besar. Nah, kedoliman jenis yang kedua, wa amadul muladi yakfiruhu, dan kedoliman orang yang kalau dibawa mati nanti di akhirat Allah bisa mengampuni, itu fadulmul abdu nafsahu fima bainahu wa baina rabbih. Yaitu kedoliman antara dirinya dengan Robnya. Mungkin ngapunten sholatnya males-malesan, mungkin ngapunten nate bermaksiat kados judi, minum-minuman keras, mungkin naudzubillah misal pernah berzina. Itu kalau dia sudah bertobat di dunia beres dan akhirat. Tapi wallahu alam kadang mungkin ada piyai niku dosane sak pirang-pirang sampai bingung lah ditobati sing endi, akhirnya enten sing kecer dereng ditobati lah, dan akhirat niku nggih masih berpotensi niku diampuni. Diampuni dengan berbagai macam mekanisme, syafaat dari Nabi, syafaat dari orang solih, orang mati syahid, dari para nabi, dari siddiqin, dari syuhada orang-orang yang mati syahid, kemudian syafaat dari Allah Subhanahu wa taala sendiri juga masih memungkinkan. Wasilahnya banyak, termasuk syafaat dari anaknya yang solih, dari istrinya, keluarganya, dari temannya yang baik, itu juga masih memungkinkan. Niku kedoliman yang kedua. Nah, kedoliman yang pertama tadi tidak bisa, semua jenis syafaat tidak bisa mampu menyelamatkan dia. Nah, ini yang ketiga, kedoliman yang gak beres di dunia, di akhirat juga gak akan dibiarkan, yaitu fa'ammadul muladi la yatrukuhu, yaitu kedoliman yang gak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu fadulmul ibad ba'dihim ba'do, kedoliman seorang hamba pada yang lainnya. Nah, niki nek kontekin dengan lahir batin yo, nah niku bisa menyelesaikan yang sifatnya mungkin kedoliman yang napa nggih istilahnya rapenak tenati ngoten niku lho, misal tau ngelokke, tau ulat-ulatan boten sae, atau mungkin tau ngrasani atau apalah yang kayak gitu-gitu. Tapi tidak menyelesaikan utang piutang. Sehingga nek jenengan kersake dengan mohon maaf lahir batin utang piutang niku lunas, kudune ya jenengan ngikuti kata Nabi SAW. Beliau mengatakan dalam sebuah kalimat, man kana lahu madlamatun li akhi min irdi, siapa yang mendolimi saudaranya dalam bentuk pelanggaran kehormatannya, ngelokke, menghina dan seterusnya, ausaiin atau yang lain utang piutang misal, fal yatahallalhu minhu, minta halal. Sehingga jenengan nek misal nggih
misal ketepanggih kalih rencang yang jenengan niku atau sederek yang jenengan niku enten gadah utang piutang niku ngendikane ampun mung lahir batin tok dicethake. Lahir batin yo terus utangku sing mang nyuta kae lunas yo. Lah nek khilaf niku sing jenengan utange terus lahir batin yo wis yo lunas pun sah niku. Tasah bayar gitu. Ditagih lagi gimana? Lho nek wis ngomong lunas kok ditagih lagi. Niku nggih mboten kenging nek pun lunas. Nah, kesalahan kita niku kadang niku mboten ngendikan ngoten mung lahir batin tapi batine berarti utangku wis rampung. Nah niku mboten rampung utang piutang. Ngoten nggih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks utang piutang sampai Nabi niku pernah melihat ke langit dan mengatakan subhanallah manazala minat tasdid. Subhanallah iki wau lagi wae medhuk ancaman yang sangat keras. Para sahabat bertanya, ada apa ya Rasul? Nabi menjawab, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, lau anna rajulan qutila fi sabilillah, nek sekirane enek wong mati di jalan Allah, mati syahid, summa uhya, mati terus dihidupkan, summa qutila, mati lagi yang kedua, summa uhya, dihidupkan lagi yang kedua, summa qutila, mati yang ketiga. Berarti mati syahidnya ping 3, mboten ping pisan tok. Madakhalal jannah hatta yubdo anhu dainu. Dia enggak bisa masuk surga sampai utangnya dibayar. Jadi nek mati syahid 3 kali aja enggak bisa nglunaske utang, utangnya mboten diputihke, napa malah mboten mati syahid. Ngoten. Dan namanya utang niku bukan soal kan mung sithik, mboten. Justru sithik niku gedang dirampungi. Kula sering memberikan ilustrasi ngeten ketika Nabi pun mengatakan qabla ayyakuna dinarun wala dirhamun. Ndang bayaran, ndang njaluk lunas, ndang njaluk halal sampai sadurunge waktu dateng di mana mata uang itu enggak berlaku. Nah, kula sering memberikan ilustrasinya dan misal jenengan gadah utang 20.000 napa 17.000. Jane kan mboten kathah niku to. Nah, jenengan nek salat jamaah niku pahalane 25 atau 27. Nah, pada waktu itu duit sudah enggak laku, dinar dirham niku enggak laku. Dinar niku dit emas, koin emas, dirham niku koin perak. Berarti niki duit dalam jenis apapun udah nggak berlaku, rupiah nggak berlaku, dolar nggak berlaku, rial nggak berlaku. Nah, kok misal ada ibu-ibu atau orang yang utang 25.000 atau 27.000 terus mboten dibayar ten donya. Ten akhirat ditagih, bayarnya ngangge pahala salat. Berarti kan salat ping 1000 niku. Mane man, salat ping 1000 nek diporo 300 misal. Ini kan berarti tibone sekitar 3 tahun. Salat jenengan 3 tahun jamaah mau ngebayar duit 20.000 kan eman to. Entek mengke pahalane. Pramila saking enteke niku Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Para sahabat, kowe ngerti ora? Wong bangkrut ki sapa? Kata para sahabat pakai logika manusia, "Al muflisu fina la dirhama lahu wala mata." Orang bangkrut itu orang yang enggak punya duit, enggak punya properti. Nabi mengatakan ora, wong bangkrut innal muflisa min ummati, dari umatku. Jadi niki tidak sedang mengatakan atau menjelaskan orang kafir, bukan, umatku wong Islam. Dicirikan apa? Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Hari kiamat teko nggo pahala salat. Berarti wong Islam to. Wa pahala poso ya wong Islam to niku. Terus bawa pahala zakat, ini berarti kan rukun Islam yang 5 dijalankan 3. Berarti kan wong Islam yang taat. Ini orang bangkrut. Syaratnya apa atau sebabnya apa? Kata beliau, wa ya'ti qad syatama hada, ditekake wong sing gaene ditelok-lokke. Kemudian wa qad fahada, ditekake wong sing gaene dituduh. Kemudian wa akala malahada, ditekake wong sing bondone dijikuki dengan cara enggak bener. Yes, apa dicuri, apa dikorupsi, apa didolimi, misal disuk napa galengane, disuk bates tanahe, patoke dicabut, dipindah lan sak piturute. Macam-macam to, enten sing dalan terus dalane disuk omahe, akhire wong liya ora iso lewat, macam-macam gitu kan. Pun ning berita sak pirang-pirang niku. Nah, wa syafaqat damahada, dia ada di tangan lagi orang yang pernah dibunuh juga. Wa darabahada, orang yang pernah ditempelangi juga datangkan semuanya. Kemudian kata Nabi SAW, fayu'to hada min hasanati, kebaikan orang tadi yang dia bawa pahala poso, sholat, dan zakat. Dan saya yakin karena ini orang taat mesti ya pahala yang lain banyak. Mungkin pahala kurban, haji, umroh, sedekah, infak lan sak piturute, diberikan kebaikannya nyoh sampai lunas kon ngalih sampai akhirnya fa in faniyat hasanatu. Terus enten iki sing ngantri ning pahalane wis entek. Apa yang terjadi?
Kata Nabi SAW, ukhidha min khotoyahum, diambil tuh dosa-dosanya orang-orang ini. Dikeke nyoh dosane PN, lunas sampai dia pun pahalanya habis, bertambah dosanya. Kata Nabi SAW, faturihat alaih, selesai urusan dia, habis semuanya. Kemudian summa turiha finnar, dilemparkan dia ke neraka. Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah orang-orang yang bangkrut. Terus amalnya banyak, bukannya dijadikan sebab menjadi sebab dia masuk surga, justru menjadikan sebab dia masuk neraka karena tentunya kokean mendolimi orang. Pramila di dalam Islam ketika Allah mengingatkan kita di Quran surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah dan periksalah apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Di sini tidak cuma menyiapkan amal solih saja, tidak cuma nambah sholat, nambah puasa, nambah zakat, nambah haji umroh lan sak piturute, nambah sedekah lan sak piturute niku nggih baik, niku nggih sae, tapi juga yang harus kita lakukan, kita cek. Jangan sampai kita juga mati nanti, meninggal nanti banyak membawa kedoliman. Makanya Nabi tadi mengingatkan fal yatahallalhu minhul yaum. Minta halal hari ini. Halal yo Mas, halal yo Dik, ngapura yo aku ora iso nyaur utang. Wis tahu usahake dodolan rono rene, ternyata yo tanggo butuh kowe kurang. Ikhlasno yo Dik, ikhlasno yo Mas, Mbak. Barangkali lho khilaf ikhlas ngoten. Nggih. Terus misal jenengan nang kertas enten sederek motore kathah nang mobile kathah niku nek kita ngomongan fikih nggih, niku keikhlasan dia itu bisa merubah kepemilikan dia menjadi kepemilikan kita. Misal ya jenengan Idul Fitri kepanggih walah motor kok yo akeh men ngene ngono. Mbok ya aku dikeki siji. Nah, kok yo siji. Nah, oh niku sah nek jenengan ya. Nah, kula iki nate lho ning ngene rencang, ning yo ora wani metokke omongan ngoten niku zaman SMA. SMA kula iki motor kula elek, dhek motore apik. Tekan omahe dhek niku kula gadah impen-impenan motor lanang gede, bane gede, cc-ne 500 cc. Niku ten mriku ndongkrok tok nganti bane penyok-penyok niku. Kula mbatin. Iki jane nek kek aku yo gelem ngelapi. Ning yo wanine batin mboten nembung gitu kan. Nah, nek niku sederek jenengan tembung barangkali mun ngepek. Tapi nek mboten nembung terus dituntun metu lah niku nyolong namine. Semanten ugi jenengan ampun napa istilahnya? Ampun kepinginan ngenten piyai muslim niku nyeletuk krungu si fulan merugikan negara 300 triliun divonis 6 tahun. Terus ngitung-ngitung berarti setahun dhek 50 triliun, aku yo gelem, ampun ya. Jangan punya kepikiran ngoten niku. Jadi nek ada orang korupsi sekian niku jenengan ya harus bayangkan bukan duitnya sing akeh ning donya mboten. Tapi niku tanggung jawab ten akhirat luar biasa niku mengki. Pun mboten kebayang kula niku mengki kudu dilelepke ning neraka sejero apa selama apa gitu kan. Nomele wonge kafir sisan gitu kan. Nggih, pipi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pertanyaannya terus bar Idul Fitri meh ning ndi? Jenengan pun muter-muter to. Nah, niki kan jenengan ceritane kan pun rampung ling muter-muter. Nah, ning ini kita senten pertanyaan meh ning ndi gitu kan. Allah menyebutkan kata-kata itu gitu kan. Fa aina tadhabun? Terus kamu mau kemana gitu kan. Disebutkan pada Quran surat At-Takwir ayat 19, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Jadi Jibril itu di antara para malaikat dia yang paling besar. Jadi malaikat itu disebutkan ada yang punya sayap 2, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 8. Jibril itu sayapnya 600. Jadi orang mau puluhan, ratusan sayapnya 600. Dzikuwatin indadil arsil makin, dan dia memiliki kekuatan dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang punya ars. Makhluk Allah yang terbesar itu namanya ars. Nah, di atas ars itu Allah kemudian bersemayam. Ini kita ngomongan ayat ya. Soal kemudian bersamaannya pripun dan seterusnya itu wilayah Allah, kita nggak perlu bayangin, nggak perlu berpikir membandingkan dengan menungso lan sak piturut, nggak usah gitu. Nah, tapi kemudian karena ayatnya bunyi begitu ya kita imani seperti itu. Nah, setelah aras makhluk Allah yang terbesar niku nggih malaikat namanya Jibril niku. Bahkan sayapnya niku nanti 600. Nah, kemudian mutoin sama amin di antara para malaikat ketika dia itu ada, maka dia ditaati di antara para malaikat itu dan kemudian dipercaya, enggak pernah membawa kalimat yang dusta. Pramila ketika Jibril itu membawa wahyu dari langit ke-7 turun, niku melewati malaikat-malaikat di setiap lapis langit, para malaikat itu bertanya, "Madza qala rabbuna?" Apa yang disabda difirmankan oleh Rabb kita? Kata Jibril, qaulul haq,
Wahwal aliyul kabir, sebuah firman yang benar yang diucapkan oleh Rabb yang maha tinggi dan maha besar. Niku malaikat-malaikat yang dilewati niku dijawab ngoten pun mboten kokean takok. Apa to maksudmu? Jelasno niku nek menungso kan. Nek malaikat mboten. Oh iya ngono. Mandak melih kepanggih meneh tekoki melih. Madza qala Rabbuna, apa yang dikatakan oleh Rabb kita? Kata Jibril, qaulul haq wa huwal aliyul kabir. Sebuah firman yang benar dan diucapkan oleh Rabb yang maha tinggi dan maha besar. Turun terus sampai ke bumi, dan yang namanya Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Allah kemudian mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ini kata, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu diturunkan utuh di langit dunia di situ pas bulan Ramadan. Dari situ ke dunia niku bertahap selama sekian puluh tahun, selama Nabi SAW diutus sebagai Rasul. Nah, Jibril niku gak pernah napa istilahnya mengurangi atau menambahi yang dibawa itu. Dan kemudian yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad itu juga yang benar, dan Nabi Muhammad menerimanya. Disebutkan pada ayat 22-nya, wa ma sahibukum bimajnun, dan Muhammad itu bukan orang gila. Sehingga yang diterima juga sesuatu yang benar, yang sama dengan yang diterima oleh Jibril. Saking benarnya ketika Nabi SAW itu menerima wahyu di Gua Hira yang pertama, Jibril itu mengatakan ikra waconen. Nah, seorang manusia yaitu Muhammad SAW yang waktu itu tidak bisa membaca dan memang sampai akhir hidup juga dinas sebagai al-ummiyin, orang-orang yang tidak bisa membaca, maka beliau ketika dikatakan ikra yang artinya bacalah, ya langsung otomatis jawabnya, aku ra iso maca, ma'an nabi qori, aku nggak bisa baca. Kemudian diulangi ikra, beliau menjawab ma'an nabi qori. Dan kemudian Jibril baru ngerti kalau kemudian Muhammad SAW ini menangkapnya adalah kon moco, dan dia menjawab aku gak iso moco, padahal maksudnya adalah kon nerokke. Maka Jibril pun melafadzkannya agak panjang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Disitulah kemudian Nabi mengikuti. Dan ini peristiwa ini jauh ketika Injil itu turun sudah dikasih tahu. Di dalam Injil itu disebutkan adanya seorang nabi yang akan datang dan firman Tuhan itu akan diletakkan di mulutnya. Dan itu bagian dari nubuat atas kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memastikan Muhammad itu bukan orang gila, sehingga yang diterima itu benar dari sejak dia dengar dan dihafal dan diulang-ulang setiap Ramadan. Dan murojaah itu terjadi di setiap malam, bahkan di akhir-akhir beliau wafat bisa 2 kali beliau kemudian didatangi oleh Jibril dalam semalam. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan Muhammad benar-benar melihat Jibril dalam bentuk yang nyata dengan 600 sayap. Dan ketika melihat itu, Jibril alaihi salam itu dinampakkan kepada Nabi SAW, dan Nabi begitu melihat Jibril saking gede nih, itu ujung timur, barat, lor, kidul, etan, kulon itu nggak kelihatan, saking gede nih ketutup. Atau jenengan nek tengah jeng kula jarak 10 cm kan kabeh-kabeh ra ketok. Soalnya gede ngarepe gitu ya. Tapi nek jenengan mundur 10 cm ketok gitu. Nah, Jibril itu gede banget, begitu buka sayapnya 600 sayap niku nutupi kabeh-kabeh. Nabi mboten bisa melihat kiri kanan. Nah, kemudian beliau juga disebutkan, Nabi SAW itu disebutkan dalam ayat berikutnya, ayat 24-nya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia Muhammad tidaklah kikir dalam menyampaikan wahyu. Jadi semua sudah disampaikan panjenengan. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Quran itu juga bukan perkataan setan yang terkutuk, sedangkan setan itu dikutuk, dan dari kutukan itu setan berjanji ingin menyesatkan kita semua ben ngancani ten neraka. Nah, kemudian Allah bertanya, fa aina tadhabun, terus kowe kabeh meh ning ndi? Nek wis ngerti Quran kuwi bener, disampaikan oleh utusan yang benar yaitu Jibril, diterima oleh Rasul yang benar yaitu Muhammad SAW, bahkan dia tidak korupsi, tidak mengurangi, tidak menambahi, terus fa aina tadhabun, kowe meh ning ndi kabeh kok ya ora gelem maca itu. Nah, ayat 27-nya Allah menyatakan, memastikan kebenaran Quran, in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran itu peringatan buat semesta alam, buat seluruh alam, buat semua manusia, semua makhluk, bahkan jin sekalipun kalau kemudian mengambil kebenaran dari Quran, maka dia menjadi baik dan benar. Liman sa'a minkum ayyastaqim, menjadi baik buat mereka yang mau menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin, dan kamu tidak dapat menghendaki jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bar Idul Fitri mau kemana, fa aina tadhabun, tentu kita kembali kepada Quran. Maksudnya kembali kepada Quran itu apa? Kembali kepada majelis ilmu. Majelis ilmu yang seperti apa? Yatlunal Quran wa yatadarasunahu bainahum, yang di dalamnya dibacakan Quran dan dijelaskan isinya.
Tujuannya apa? Illa nazalat alaihi musakinah, agar kita niku gesang niku kanthi tenang, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dengan sebab itu Allah memberikan rahmat, hidayah, kemudahan hidup, jalan petunjuk. Kemudian wa hafathumul malaikah, Allah mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga panjenengan semua. Wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama kita disebut oleh Allah di sekeliling malaikat yang ada di sekitarnya sana. Ketika kita sudah disebut oleh Allah, maka insya Allah Allah akan menjauhkan kita dari masalah. Semua kebutuhan kita akan dipenuhi, cerita-cerita yang menyusahkan hidup kita akan dijauhkan, termasuk orang-orang yang membuat hidup kita tambah pusing itu lama-lama juga akan disingkirkan. Ngoten, dengan catatan istiqomah kembali ke majelis ilmu. Pamilo per Ramadan nggih ditingkatkan lagi ibadahnya atau dikonsistenkan, gak harus banyak-banyak tapi kemudian rutin saja. Nah, majelis ilmunya ampun ditinggal. Nah, itu dijalankan terus sampai jenengan wafat. Fa aina tadhabun, kemana kita mau kembali? Ya kepada Allah. Nah, itu nanti sudah meninggal. Nah, sebelum meninggal kita kembalinya kepada Al-Quran, kita pelajari lagi isinya agar kemudian kita diteguhkan di atas keimanan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkung pun yen pangapunten, monggo kita tutup dengan doa panjenengan aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adhimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa 'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadur'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Akhiru kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.